Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Mutia. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, bab yang terbaru yaitu bab tentang himpunan. Untuk kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami pengertian himpunan. Lalu yang kedua, siswa mampu menyajikan himpunan dengan cara enumerasi, menggunakan kata-kata dan notasi himpunan. Lalu siswa juga mampu memahami macam-macam himpunan. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami diagram Venn. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian himpunan atau konsep himpunannya, lalu yang kedua cara penyajian himpunan, dan yang ketiga macam-macam himpunan, serta yang terakhir itu tentang diagram Venn. Sekarang nih, kita kan pasti pernah ya ke pasar swalayan atau ke pasar tradisional. Nah, kalian pasti akan menjumpai berbagai jenis dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya, ada lorong rak khusus susu, khusus makanan ringan, seperti itu. Nah, misalnya nih, kalian ingin membeli buah, entah itu buah nanas, anggur, atau pisang. Nah, maka kalian akan pergi ke tempat pedagang buah-buahan. Gak mungkin dong kalian perginya ke tukang ikan, karena kalian ingin membeli buah ya. Nah, tanpa kalian sadari atau kita sadari, pengelompokan ini termasuk contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cara pengelompokan di pasar swalayan atau pasar tradisional itu menggunakan konsep himpunan. Maka dari penjelasan atau ilustrasi sebelumnya itu ada yang bisa mengetahui tidak himpunan itu apa sih? Nah, dalam bahasa sehari-hari, himpunan itu dikenal dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Sedangkan pengertian secara konsepnya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi harus jelas. Makna jelas ini tidak menimbulkan pertanyaan atau perdebatan. Cara menuliskan himpunan. Yang pertama itu dengan menggunakan huruf kapital. Itu dengan himpunan A, B, C, sampai seterusnya hingga Z ya. Jadi harus menggunakan kapital. Selain itu menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya, kurung kurawal. Nah, misalnya nih, Z adalah himpunan bulan yang berawalan huruf A. Nah, berarti kita cari himpunan bulan dari Januari hingga Desember yang berawalan A. Nah, cara menuliskan himpunannya, maka Z sama dengan pertama, kurung kurawal, buka dulu, lalu dituliskan April, spasi, Agustus, lalu ditutup kembali dengan kurung kurawal. Gitu ya cara menuliskan himpunan. Sekarang nih, Ibu punya tebak-tebakan. Dari dua objek ini atau dua kumpulan ini, manakah yang termasuk himpunan atau bukan himpunan? Yang pertama kita lihat, kumpulan siswa perempuan pandai menari. Kira-kira dia himpunan atau bukan? Jawabannya yaitu himpunan. Karena kumpulan siswanya ini siswa yang mana nih? Perempuan. Pandai menari. Lalu yang kedua, kumpulan makanan lezat. Kira-kira ini himpunan atau bukan? Jawabannya bukan himpunan. Kenapa? Karena makna makanan lezat ini masih menimbulkan perdebatan. Mungkin nih menurut Andina, makanan yang lezat itu yang pedas. Tapi menurut Rino, makanan yang lezat itu yang rasanya asin. Nah, di sini berarti kumpulan makanan lezat ini masih menimbulkan pertanyaan atau perdebatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia bukan himpunan.
Nah, sekarang cara mengetahui suatu kelompok termasuk himpunan itu gimana sih, Bu? Saya masih bingung nih, misalnya begitu ya. Nah, yang pertama, terdefinisi dengan jelas ya. Jadi subjek, predikat, objeknya itu jelas. Kumpulan siswa perempuan. Pandai, pandai apa? Menari. Nah, ini jelas kan? Gitu. Lalu tidak menggunakan kata sifat seperti lezat, tinggi, cantik, pintar. Seperti contoh yang nomor 2. Nah, ini makanan lezat. Lezat ini kata sifat. Nah, itu bisa bermakna subjektif, tergantung orangnya. Gitu ya. Itu yang harus kalian ingat atau harus kalian pahami. Sekarang Ibu punya contoh lagi nih. Di sini ada jadwal mata pelajaran siswa kelas 7 dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, kira-kira dari data disebut kita berhasil menemukan beberapa kelompok yang dapat disebut dengan himpunan. Misalnya nih, yang pertama, mata pelajaran pada hari Kamis. Nah, hari Kamis nih, mata pelajarannya apa aja? Ada seni budaya, matematika, IPA, dan IPS. Lalu, kelompok apa lagi nih? Mata pelajaran matematika dipelajari pada hari apa saja? Berarti kita lihat, ada di hari Senin, Selasa, dan juga hari Kamis. Selain itu, kira-kira apa lagi nih yang bisa kita buat? Kelompok himpunan apa lagi? Misalnya, bisa mata pelajaran yang dipelajari siswa kelas 7. Berarti kita sebutkan nih mata pelajarannya apa saja. Nah, selain itu, mata pelajaran pada hari Selasa. Itu juga bisa kita sebutkan. Itu ya. Sekarang kita lihat cara penyajian himpunan. Nah, cara penyajian himpunan itu ada 3 dengan mendaftarkan anggota, yaitu enumerasi, menyebutkan sifat anggota atau dengan kata-kata, lalu notasi pembentuk himpunan. Kita lihat nih contohnya. Diketahui himpunan A sama dengan 3, 5, dan 7. Nah, kalau cara enumerasi itu seperti ini ya, kita sebutkan anggotanya. Nah, sedangkan dengan menyebutkan sifatnya, maka A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ya kan? Nah, sedangkan dengan cara notasi pembentuk, maka gini ya cara membacanya. Himpunan A sama dengan X, di mana X kurang dari 1, maksudnya lebih dari 1 dan kurang dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi untuk satu baris ini sama artiannya. Nah, untuk contoh yang kedua bisa kalian baca dan pahami sendiri. Sekarang anggota himpunan. Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Misalnya, P adalah himpunan siswa yang menyukai matematika. Jika ada 48 siswa yang menyukai matematika, maka anggota himpunan P adalah NP sama dengan 48 ya. Jadi banyaknya anggota. Gitu. Sekarang kita ke macam-macam himpunan atau jenis-jenis himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong, di mana himpunan yang tidak memiliki anggota dinotasikan dengan 0 garis miring atau kurung kurawal, tapi tidak ada anggotanya. Sekarang kita lihat contohnya. B adalah himpunan buah yang rasanya asin. Buah yang rasanya asin ada tidak? Tidak ada kan? Maka dapat ditulis B sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil ada nggak yang habis dibagi 2? Nggak ada kan? Pasti hasilnya itu dia akan koma. Maka kita dapat tuliskan himpunan A merupakan himpunan kosong.
Yang ketiga, P adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf K. Nah, dari bulan Januari sampai Desember, ternyata tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K. Maka himpunan P merupakan himpunan kosong. Gitu ya. Yang kedua, yaitu tentang himpunan semesta. Nah, himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan, lalu dinotasikan dengan S. Nah, contohnya, misalkan di himpunan A sama dengan 357. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan prima. Iya dong. Atau S sama dengan bilangan cacah. Atau S sama dengan bilangan ganjil. Atau S sama dengan bilangan asli. Jadi bilangan semesta itu yang mencakup semuanya. Itu ya. Yang ketiga itu himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung atau terbatas. Misalnya, A adalah bilangan prima kurang dari 10, maka himpunan A yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, contoh yang kedua, misalkan B adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 20, maka B sama dengan 3, 6, 9, 12, dan 18. Itu ya, jadi himpunannya itu masih bisa dihitung atau terbatas. Yang keempat, nah, itu himpunan tak berhingga, di mana himpunan yang jumlah anggotanya tidak bisa dihitung atau tidak terbatas. Contohnya apa sih? Nah, diketahui P adalah himpunan bilangan asli. Maka P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan kita kasih titik-titik ini, tandanya itu masih berlanjut atau tidak terbatas, masih banyak. Bisa sampai 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan lain-lainnya. Nah, sehingga ini akan banyak kan, tidak terbatas. Itu ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa cara penyajian himpunan itu ada 3 ya. Dengan cara apa tadi? Enumerasi, lalu mendaftarkan sifat-sifat, serta dengan notasi. Nah, selain itu, ternyata himpunan itu bisa juga dinyatakan dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar himpunan, di mana himpunan semesta digambarkan dalam bentuk persegi panjang, dan himpunan S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, misalnya seperti ini. Diketahui S atau himpunan semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Nah, diketahui himpunan P adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q adalah 5, 6, 7. Lalu buatlah diagram Venn-nya. Pertama, diagram Venn itu harus berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang, tidak boleh bulat, tidak boleh segitiga, tidak boleh persegi, harus persegi panjang. Nah, lalu S atau himpunan semestanya itu berada di pojok kiri atas. Nih, di sini nih. Setelah itu barulah kita buat diagramnya atau himpunannya. Di sini himpunan P ya. Di sini harusnya ada P. Nah, Ibu tulis dulu. Itu harusnya ada P. Nah, di sini tuh harusnya himpunan P. Lalu kita tulis. Nah, cara menuliskan anggotanya itu dengan menggunakan titik. Titik dulu lalu ditulis 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang sebelahnya ini yaitu himpunan Q ya. Q ada 5, 6, 7. Nah, ternyata dari himpunan semesta itu ada yang bukan anggota P dan Q. Maka kita tulis sisanya di sini ada 8 dan 9. Seperti itu ya. Nah, untuk pelajaran kali ini sampai di sini saja. Nah, silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, minggu depan itu kita akan belajar tentang himpunan bagian, lalu himpunan kuasa, serta operasi himpunan, yaitu irisan, gabungan, dan komplement. Oke, sekian pelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
bisa kalian komen atau hubungi ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.